Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Anak-anak kelas 6C Min 1 Tulungagung. Semoga anak-anak tetap sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita. Ingat anak-anak, jaga selalu protokol kesehatan kalian. Baiklah anak-anak, marilah kita mulai bersama pembelajaran kita pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, kemarin kita sudah mempelajari tentang penjumlahan bilangan bulat, pengurangan bilangan bulat. Dan pada pertemuan kali ini, Bu Muna akan berbicara tentang perkalian bilangan bulat. Perkalian dapat diartikan sebagai penjumlahan berulang. Perkalian dapat diartikan sebagai penjumlahan berulang. N kali Hi sama dengan Hi ditambah Hi ditambah Hi ditambah Hi sebanyak suku N. Diulangi, N kali Hi sama dengan Hi ditambah Hi ditambah Hi ditambah Hi sebanyak suku N. Sebanyak suku N. Contoh, kalau N kita ganti dengan angka 7 dan Hi kita ganti dengan angka 6. 7 dikali 6 sama dengan 6 ditambah 6 ditambah 6 sampai penjumlahnya itu sebanyak 7 kali. 7 dikali 6 sama dengan 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 sebanyak 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 6 sebanyak 7 ini dijumlahkan. Contoh lagi, kalau N kita ganti dengan angka 5 dan Hi kita ganti dengan angka 2, maka 5 kali 2 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Jadi duanya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Diulangi, perkalian dapat diartikan sebagai penjumlahan berulang. Seperti ini. Kita lanjutkan. Contoh lagi. Kalau kita tuangkan dalam garis bilangan, 5 dikali dalam kurung negatif 3 sama dengan negatif 3 ditambah negatif 3 ditambah negatif 3 ditambah negatif 3 ditambah negatif 3. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi negatif 3 dijumlahkan sampai 5 kali. Kalau kita tuangkan dalam garis bilangan, karena negatif, kita gesernya ke kiri mulai 0 menuju negatif 3, 1. Terus kita geser lagi ke kiri 2. Ini berarti 3 kali juga. 1, 2. Terus 3, 4, 5. Jadi yang garis bengkok yang berwarna merah itu jedanya 3 kali 3 kali karena apa? Negatif 3. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 kali negatif 3 itu hasilnya negatif 15. Kalau kita gambarkan dalam garis bilangan seperti ini. Lanjut. Sifat-sifat pada operasi perkalian bilangan bulat. Sifat-sifat pada operasi perkalian bilangan bulat. Yang pertama, sifat tertutup. A dikali B sama dengan C. Maksudnya ketika A
B ini bilangan bulat, ulangi, ketika A dikali B dan A dan B ini bilangan bulat, maka nanti hasilnya C pasti juga bilangan bulat. A dikali B hasilnya C. Kalau A kita tuangkan dalam bentuk angka, A misalkan 4, B adalah 6, maka hasilnya 24. Misalkan A kita ganti dengan angka 5, B kita ganti dengan negatif 3, maka hasilnya negatif 15. Kalau A kita ganti angka negatif 6 dan B kita ganti angka 5, maka hasilnya negatif 6 dikali 5 hasilnya negatif 30. Ketika A kita ganti dengan 6 dan B juga kita ganti dengan angka 6, maka hasilnya 36. Ingat kemarin, bilangan positif dikalikan bilangan negatif hasilnya negatif. Dibolak-balik tetap sama. Walaupun negatifnya diletakkan di depan, positifnya di belakang, yang jelas ketika ada perkalian bilangan positif dikalikan negatif hasilnya negatif. Bilangan negatif dikalikan positif hasilnya negatif. Jadi kalikan dulu tandanya baru angkanya. Biar mudah, tidak terlupa tandanya. Jadi negatif dikali positif dikali negatif hasilnya negatif. Negatif dikali positif hasilnya negatif. Lanjutnya, sifat komutatif. A dikali B sama dengan B dikali A. Artinya apa? Dibolak-balik kedua variabel ini dibolak-balik hasilnya sama. A diletakkan di sini juga atau B diletakkan di sini hasilnya sama. A dikali B sama dengan B dikali A. Kalau kita tuangkan dalam bentuk angka, misalkan A itu adalah negatif 2 dan B adalah angka 6, maka negatif 2 diletakkan di belakang, 6-nya di depan, hasilnya tetap sama. Negatif 2 dikali 6 itu sama dengan 6 dikali negatif 2. Negatif 2 dikali 6 hasilnya negatif 12. 6 dikali negatif 2 hasilnya pun sama, negatif 12. 7 dikali negatif 4 sama dengan negatif 4 dikali 7. 10 dikali negatif 9 sama dengan negatif 9 dikali 10 dan seterusnya. Ini namanya sifat komutatif pada perkalian. 3. Sifat asosiatif. Untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C berlaku ketika A, B, dan C dikalikan. A dikali B dikali C itu sama artinya dengan A dikali B dikali C. Artinya apa? A dikali B ini yang berada di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. Ini juga B dikali C dikerjakan terlebih dahulu. Yang dikerjakan A dikali B dulu terus dikali C itu hasilnya sama saja dengan A dikali B dan C dikalikan terlebih dahulu, itu hasilnya sama. Jadi sifat asosiatif pada perkalian pada bilangan bulat A, B, dan C berlaku A dikali B dikali C itu sama dengan A dikali B dikali C. Contoh, negatif 10 dikali 5 dikali 4 itu sama dengan negatif 10 dikali 5 dikali 4. Misalkan yang kita kerjakan yang berada di dalam kurung terlebih dahulu. Negatif 10 dikali 5 hasilnya negatif 50. 4 sendiri. Belum dikerjakan dulu. Negatif 10 dikali 20 itu apa? 5 dikali 4 hasilnya 20. Akhirnya negatif 50 dikali 4 itu hasilnya negatif 200. Sama dengan negatif 10 dikali 20 hasilnya juga negatif 200. Lanjutnya, sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan.
sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Untuk A, B, dan C berlaku ketika ada A dikali B ditambah C. Ingat, yang berada di dalam kurung dalam kalimat matematika kerjakan terlebih dahulu. A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Ulangi, A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Contoh dalam sebuah bilangan. Kalau A kita ganti dengan angka 8, B kita ganti dengan angka 5, C kita ganti dengan angka 4, maka juga dapat dituangkan dalam kalimat matematika 8 dikali 5 ditambah 8 dikali 4. Yang berada di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. 5 tambah 4 9, 8 kali 5 40, 8 kali 4 32, 8 kali 9 72, 40 tambah 32 72. Jadi A dikali B ditambah C itu sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Kalau kita tuangkan dalam bentuk angka seperti ini. Contoh kedua, negatif 4 dikali 5 ditambah 6 itu sama artinya negatif 4 dikalikan 5 ditambah negatif 4 dikalikan 6. Negatif 4, ini 5 tambah 6 11. Negatif 4 dikali 5 negatif 20. Negatif 4 dikali 6 negatif 24. Negatif 4 dikali 11 negatif 44. Ini negatif 20. Positif dikali negatif negatif. Atau langsung juga bisa dikerjakan negatif 20 ditambah negatif 24 adalah negatif 44, sama. Mempunyai unsur identitas. Bilangan 1 merupakan unsur identitas pada perkalian. A dikali 1 sama dengan 1 dikali A sama dengan A. Artinya berapapun bilangan A ini kita ganti dengan angka berapapun, ketika dikalikan 1 hasilnya tetap angka itu sendiri. Ulangi, ketika A diganti angka berapapun dikalikan dengan 1, maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Contoh, ketika A kita ganti dengan 25. 25 dikali 1 sama dengan 1 dikali 25, hasilnya tetap 25. Ini A, ini juga tetap A, tidak berubah. Misalkan A kita ganti dengan angka 30, kita kalikan 1, ya sama dengan bolak-balik 1 dikali 30, hasilnya tetap 30. Ketika A kita ganti 100, misalkan 100 dikali 1 sama dengan 1 dikali 100 sama dengan hasilnya tetap 100. Jadi A dikalikan dengan 1 hasilnya bilangan A itu sendiri. Mempunyai inverse. Inverse dari A adalah 1 per A untuk setiap bilangan bulat selain 0. Pasti mempunyai inverse 1 per A itu. A dikalikan 1 per A atau 1 per A dikalikan A hasilnya tetap 1. Contoh pada bilangan. Kalau A itu kita ganti dengan angka 4. 4 dikali 1 per A berarti 1 per 4. Ingat A-nya diganti dengan angka 4. 4 dikali 1 per 4 atau 1 per 4 dikali 4 hasilnya 1. 2 dikali 1 per 2, A-nya kita ganti angka 2, sama dengan 1 per 2 kali 2 sama dengan 1. Kalau A kita ganti dengan angka 100 tetap 100 kali 1 per 100 sama dengan 1 per 100 kali 100, hasilnya tetap 1. Jadi untuk inverse-nya, angka berapapun ini A-nya kita ganti berapapun, kalau dikalikan dengan 1 per A
itu hasilnya adalah 1. Jadi ini A-nya kita ganti dengan angka misalkan 7, ini berarti kan 7 juga. A dikali 1 per 7 dikali 1 per 7 hasilnya 1. Ini 4 kali 1 per 4 hasilnya 1. 2 dikali 1 per 2 hasilnya 1. 3 dikali 1 per 3 hasilnya 1. Misalkan 8 kali 1 per 8 hasilnya 1. Itu maksudnya. Sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Contoh, A dikali B dikurangi C sama dengan A dikali B dikurangi A dikali C. Seperti sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan tadi. Jadi, A dikali B dikurangi C sama dengan A dikali B dikurangi A dikali C. Contoh, kalau A kita ganti angka 10, B kita ganti angka 8, C kita ganti angka 4. Maka yang akan terjadi 10 dikali 8, jadi 10 kali 8 dikurangi 4 ya. 10 kali 8 ini dikurangi 10 dikali 4, itu hasilnya sama. 8 kurangi 4, 8. 10 kali 8, 80. 10 kali 4, 40. Tandanya tetap. 10 kali 4, 40. 80 dikurangi 40, 40. Sama. Contoh yang kedua. Ketika A kita ganti negatif 12, B-nya kita ganti 10, C-nya kita ganti 6. Maka akan mendapatkan negatif 12 dikali 10 dikurangi negatif 12 dikalikan 6. Hasilnya sama. Ini negatif 12 kali 6 hasilnya negatif 72. Ini negatif dikalikan negatif hasilnya positif. Negatif 48 sama dengan negatif 120 ditambah 72. Hasilnya negatif 48. Negatif 120 ditambah 72. Hasilnya negatif 48. Kita umpamakan kita punya hutang 120, uang kita 72. Karena hutangnya lebih besar dari uang yang kita miliki, maka hasilnya kita masih memiliki hutang negatif 48. Sama dengan cara hitung yang ini. Perhatian ya, ini yang perlu diperhatikan. Kemarin di pertemuan pada penjumlahan sudah Bu Muna berikan rumus ini. Apabila ada bilangan positif dikalikan bilangan positif, hasilnya tetap positif, seperti yang biasa anak-anak kerjakan. Bilangan positif dikalikan bilangan positif, hasilnya tetap positif, seperti contoh yang pertama. 25 dikali 25 hasilnya 625. Semuanya adalah merupakan bilangan positif. 7 kali 8 sama dengan 56. Jadi ini bilangan positif, ini bilangan positif, hasilnya positif. Ini bilangan positif, ini bilangan positif, hasilnya positif. Yang kedua, perkalian dua bilangan negatif. Berarti yang ini, negatif dikalikan negatif, hasilnya positif. Diulangi, negatif dikalikan negatif, hasilnya positif. Contoh, negatif 10 dikalikan negatif 10, tandanya dikalikan dulu. Negatif dikali negatif, hasilnya positif. Baru angkanya kita kalikan 10 kali 10, 100. Berarti positif 100. Membacanya ya tidak usah positif 100, tapi cukup negatif 10 dikali negatif 10 sama dengan 100. Itu sudah otomatis menunjukkan positif. Negatif 25 dikali negatif 25, tandanya kalikan dulu. Negatif kali negatif positif, tinggal angkanya. 25 kali 25, 625. Diingat-ingat, bilangan negatif dikalikan negatif, hasilnya adalah positif. Contohnya ini.
Lanjutnya, perkalian dua bilangan positif dengan negatif. Dibolak-balik hasilnya sama seperti ini. Positif dikalikan negatif hasilnya negatif, negatif dikalikan positif hasilnya tetap negatif. Dibolak-balik sama tandanya. Ini negatifnya di depan, positifnya di belakang, atau positifnya di depan, negatifnya di belakang, hasilnya sama-sama negatif. Jadi positif dikalikan negatif hasilnya negatif, negatif dikalikan positif hasilnya tetap negatif. Contoh, negatif 10 dikalikan 10 hasilnya negatif 100. 10 dikali negatif 10, ini positif, ini negatif, hasilnya tetap negatif, hasilnya negatif 100. Negatif 15 dikali 5, itu hasilnya ini negatif, ini positif, hasilnya negatif 75. 15 dikali negatif 5 hasilnya, karena ini positif, ini negatif, hasilnya tetap negatif, negatif 75. Diingat-ingat, positif kali positif hasilnya tetap positif, positif dikali negatif, dibolak-balik ini, positif dikali negatif atau negatif dikali positif hasilnya negatif, sedangkan negatif kali negatif hasilnya positif. Dan terima kasih, semoga anak-anakku mengerti dengan penjelasan Bu Muna, tetap semangat dalam belajar. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.